Kita lanjut guys. Seiring dengan kepergian Cai Xiao, tatapan yang tak terhitung jumlahnya menarik diri dari pegunungan ini, melihat bahwa masalah hari ini telah berakhir. Mereka tidak punya alasan lagi untuk tetap di sini, tetapi mereka pergi dengan penuh keterkejutan. Tidak lama dari sekarang, hal-hal yang terjadi di sini dan di dalam surga naga Phoenix akan menyebar ke seluruh wilayah utara seperti badai. Mu Chen, yang merupakan sosok tanpa nama di masa lalu, pasti akan menjadi kuda hitam paling mempesona di antara generasi muda wilayah utara. Mu Chen melihat masa pergi dan merasa lega. The Dragon Phoenix Heaven akhirnya berakhir. Kamu benar-benar menolak undangan wilayah api tak berujung. Tepat ketika Mu Chen merasa lega, suara Mandala yang sedikit heran terdengar. Dia sedikit penasaran kenapa Mu Chen menolak ajakan Cai Xiao. Terlepas dari apapun, wilayah api tak berujung adalah raksasa yang tidak dapat dibandingkan dengan domain Great Heaven Law. Jika saya memberitahu Anda bahwa sebelum saya bergabung dengan domain Great Heaven Law, saya bahkan menolak undangan dari alam bela diri, apakah Anda akan lebih terkejut lagi? Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit. Pupil emas Mandala melebar sedikit lagi. Jika penguasa kelas 3 biasa mengatakan kata-kata seperti itu padanya, dia mungkin hanya akan menertawakannya. Tapi datang dari Mu Chen, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Rasanya agak sulit dipercaya, karena dia jelas bahwa, apakah itu wilayah api tak berujung atau alam bela diri, tidak sembarang orang bisa menerima undangan dari mereka, dan Mu Chen telah mencapainya dengan kekuatannya yang dangkal. Jadi, bahkan dia merasa itu tidak bisa dipercaya. Wilayah api tak berujung dan alam bela diri sangat besar, dan menyandang nama mereka juga akan membuat jalur kultivasi saya lebih mudah. Tapi, bukan itu yang aku inginkan. Mu Chen dengan ringan tersenyum ke arah Mandala, yang sedikit terkejut. Mendengar kata-kata Mu Chen, Mandala terdiam sesaat, sebelum melihat yang pertama dengan kekaguman yang langka di matanya. Seseorang yang menikmati kedamaian, bahkan jika dia memiliki bakat yang luar biasa, prospeknya akan terbatas. Sedangkan keberanian Mu Chen untuk menempuh jalur kultivasi yang berbahaya membuat Mandala merasa kagum. Saat ini, aku agak mengerti bagaimana kamu menjadi pemilik tubuh abadi matahari yang hebat. Mandala menganggukkan kepalanya. Mu Chen menyeringai dan benar-benar merasa sedikit bangga mendengar kata-kata seperti itu dari Mandala. Ayo kembali ke domain Great Haven Law bersamaku. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini dan membantu domain Great Haven Law kami mendapatkan sedikit keuntungan. Nine Nether masih menunggumu untuk mengadakan perayaan. Petik 2. Mandala tersenyum, sebelum dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, kali ini kembali, upacara raja akan segera dimulai, aku ingin kamu menjadi raja ke-10 dari domain Great Heaven Law dalam upacara raja ini. Mu Chen tercengang saat dia melihat Mandala dengan sedikit keterkejutan dan perasaan yang rumit. Saat itu, ketika dia tiba di domain Great Haven Law, berbagai raja dari domain Great Haven Law adalah eksistensi yang menjulang untuknya. Tapi, saat ini, dia sebenarnya bisa berada di level yang sama dengan mereka. Meskipun Mu Chen tidak terlalu peduli dengan apa yang disebut raja, itu mewakili buah dari kerja kerasnya selama setahun terakhir. Tapi, kultivasiku hanya di Third Grade Sovereign, bukankah akan menimbulkan masalah jika aku diberikan gelar raja? Mu Chen tidak senang dengan janji Mandala. Sebaliknya, dia mengerutkan alisnya. Alis Mandala berkedut, karena dia agak memahami sifat tenang Mu Chen ini. Karena itu, dia tidak terlalu terkejut dengan indera tajamnya dan menganggukkan kepalanya. Upacara raja adalah peristiwa yang sangat penting di domain Great Haven Law kami. Domain Great Haven Law kami terlalu luas dan memiliki kekuatan apapun. Hanya jumlah penguasa kota saja, ada hampir 1000, dengan mayoritas dari mereka berkontribusi pada domain Great Haven Law. Secara umum, raja baru akan lahir di antara mereka, jadi ada banyak orang yang mengincar kursi raja ke-10. Mu Chen dengan acuh tak acuh berkata, karena itu masalahnya, maka saya akan mundur. Dia tidak melihat apa yang disebut raja ke-10 dengan sangat penting. Mungkin, dalam pandangannya, satu-satunya keuntungan dia menjadi raja ke-10 adalah sedikit peningkatan reputasi Istana 9 Nether, tapi itu tidak signifikan. Tidak bisa, kata Mandala pelan. Mu Chen dengan canggung menggosok hidungnya. Dia berpikir bahwa dia telah menyinggung martabat Mandala. Terlepas dari apapun, dia adalah satu-satunya penguasa domain Great Haven Law.
Di domain Great Havenlau kami, jika bukan karena penampilanmu, hanya akan ada 2 orang yang memiliki kesempatan untuk dianugerahi gelar raja. Mandala dengan tenang berkata, lalu melanjutkan, salah satunya adalah penguasa kota-kota Skynet, kota terbesar di bawah domain Great Havenlau kita, Qin Zhong. Kota Skynet, Qin Zhong. Mu Chen bergumam. Dia tidak asing dengan nama ini, karena dia telah mendengar tentang dia dari mulut Nine Nether. Qin Zhong memiliki senioritas yang cukup besar di domain Great Havenlau, praktis sebanding dengan 9 raja. Namun, kekuatannya belum menembus penguasa kelas 5, jadi dia tidak bisa dianugerahi gelar raja. Adapun orang lain, Master Sekte dari Sekte Bulan Hantu, Qiu Taiyin. Qiu Taiyin, Mu Chen mengerutkan alisnya. Itu adalah sosok lain yang sangat bereputasi di domain Great Havenlau, setelah membuka wilayah besar untuk domain Great Havenlau. Jika mereka berdua, mereka lebih berkualitas dariku, Mu Chen berkata dengan jujur. Meskipun dia telah berada di domain Great Havenlau hanya selama 1 tahun, reputasinya dengan cepat melonjak. Tetapi dibandingkan dengan para senior itu, dia masih terlalu kurang. Jika dia dianugerahi gelar raja, itu mungkin menyebabkan beberapa masalah. Qin Zhong setia pada domain Great Havenlau saya, jadi jika dia akan diberi gelar raja, saya akan menyetujuinya. Mata Mandala tiba-tiba bersinar dengan sedikit cahaya dingin saat dia melanjutkan, bahkan jika Qiu Taiyin mampu, ambisinya sangat besar. Menurut beberapa intelijen yang saya dapatkan, dia tampaknya memiliki semacam hubungan tersembunyi dengan istana mendalam langit juga. Mu Chen terkejut setelah mendengar itu, dengan status masa lalunya di domain Great Havenlau, dia secara alami tidak memenuhi syarat untuk berhubungan dengan informasi semacam itu. Tetapi potongan-potongan informasi itu tidak dikonfirmasi, dengan menambahkan fakta bahwa Qiu Taiyin telah memberikan kontribusi besar pada domain Great Havenlau. Orang lain mungkin akan membuat hati mereka menjadi dingin jika saya bergerak ke arahnya tanpa pembenaran apapun, kata Mandala acuh tak acuh. Jika itu waktu lain, saya secara alami dapat menyelidiki dia secara perlahan. Tapi, sekarang, kita tidak punya banyak waktu lagi. Mu Chen mengerutkan kening, apakah itu karena perang berburu? Mandala menganggukkan kepalanya, sebelum perang berburu dimulai, 10 raja harus dikumpulkan. Namun, saya benar-benar tidak bisa membiarkan seseorang yang mungkin memiliki pemikiran lain menjadi raja ke-10 dari domain Great Havenlau saya. Bahaya tersembunyi seperti itu tidak bisa dibiarkan. Maksud Anda, Mu Chen bergumam. Selama upacara raja, Qiu Taiyin secara alami akan meminta untuk diberikan jabatan raja. Pada saat itu, saya akan meminta Qin Zhong untuk menghalanginya. Jika Qin Zhong berhasil menghentikannya, maka semuanya baik-baik saja. Tapi jika dia gagal, murid emas Mandala menatap Mu Chen, kalau begitu kamu harus bergerak dan mendapatkan kursi sebagai raja ke-10. Mu Chen tersenyum pahit. Aku tahu tidak ada yang baik di sana. Itu bukan kata-kata biasa. Meskipun Mu Chen belum bertemu Qiu Taiyin, dia secara alami tahu bahwa seseorang yang dapat memiliki reputasi seperti itu di domain Great Havenlau tidak sederhana. Menurut spekulasi Mu Chen, kekuatan orang itu mungkin tidak lebih lemah dari Pangeran Netherworld. Saat mereka bertarung, bahkan Mu Chen tidak percaya diri untuk menang. Yakinlah, jika kamu bisa menyelesaikan tugas ini, aku akan memenuhi semua permintaanmu. Kata Mandala dengan mata menyipit. Betulkah? Mendengar kata-katanya, Mu Chen mau tidak mau meminta konfirmasi. Mandala menganggukkan kepalanya saat dia melihat sudut mulut Mu Chen terangkat dan merasa ada yang tidak beres dengannya. Melihat konfirmasinya, Mu Chen tidak lagi sopan saat dia mengepalkan tangannya. Sebuah bambu giok muncul di tangannya, yang dia serahkan kepada Mandala. Jika saya berhasil menyelesaikan tugas, maka bantu saya mengumpulkan semua hal ini. Mandala memegang bambu giok dengan sedikit keraguan dan melirik dengan pupil emasnya. Setelah itu, wajahnya sedikit kaku ketika dia melihat kata-kata ringan di bambu giok. Esensi darah-darah Hydra Primordial 10 tetes. Esensi darah Sky Devouring Sparrow 10 tetes. Esensi darah Spatial Beast 10 tetes. Di bambu giok, ada total 10 esensi darah binatang surgawi yang berbeda. Semua binatang surgawi itu memiliki reputasi yang cukup kuat di dunia 1000 besar, jadi esensi darah mereka sangat langka dan berharga. Mengapa kamu membutuhkan begitu banyak esensi darah Divine Beast? Mandala mengatupkan giginya.
Bahkan pemain besar seperti domain Great Heaven Laut tidak mampu mengumpulkan semua esensi darah binatang suci ini dalam waktu singkat. Saya secara alami memiliki kegunaan untuk mereka. Mu Chen mengangkat bahu. 10 esensi darah binatang suci adalah wajib baginya untuk mengolah sutra naga Phoenix. Pada awalnya, ketika dia menyadari bahwa dia membutuhkan barang-barang ini, dia hampir pingsan, karena dia tahu bahwa itu adalah tugas yang sangat sulit baginya untuk mengumpulkan semua esensi darah binatang suci ini dalam waktu yang singkat. Tapi, untungnya, karena Mandala telah mengucapkan kata-kata itu telah menyelamatkannya dari banyak masalah. Bagaimana itu? Bisakah kamu mendapatkannya? Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit saat dia melihat wajah kaku Mandala. Mandala memelototi Mu Chen dengan kebencian. Kamu telah merencanakan ini padaku sejak lama, kan? Dengan karakter licik Mu Chen, dia mungkin memikirkan cara memerasnya saat dia berbicara tentang upacara raja. Memikirkannya lagi, ekspresinya yang sulit tadi memang terlihat sedikit palsu. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tertawa nakal. Selama kamu bisa merebut kursi raja ke-10, aku akan memberimu keuntungan ikan kali ini. Meskipun domain Great Havenlau saya tidak dapat mengumpulkan semua ini, saya bisa berkeliling rumah lelang di seluruh wilayah utara untuk mengumpulkannya untuk Anda. Mandala dengan dingin mendengus, sebelum menatap Mu Chen dengan cahaya berbahaya di matanya. Tapi jika kamu gagal, maka jangan salahkan aku. Menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan terbang dalam seberkas cahaya. Pandangan terakhir dari Mandala membuat Mu Chen menggigil di dalam hatinya. Sebelum menggelengkan kepalanya, dia baru saja menyelesaikan Dragon Phoenix Heaven, dan ada upacara raja yang menunggunya. Mari berharap Tuan Kota Qin Zhong dapat menangani Qiu Taiyin. Mu Chen melemparkan bibirnya ke samping saat dia dengan cepat mengikutinya. Ketika Mu Chen kembali ke domain Great Heaven Law, apa yang menunggunya adalah perayaan besar. Seperti yang dia harapkan, terbukti, seluruh domain Great Heaven Law telah mengetahui prestasinya di Dragon Phoenix Heaven melalui saluran khusus. Prestasinya telah sangat memberikan banyak wajah ke domain Great Heaven Law. Setelah bertahun-tahun, meskipun menjadi salah satu kekuatan puncak, domain Great Haven Law berada di generasi terakhir di antara berbagai kekuatan puncak di wilayah utara. Terutama ketika jenius dari domain Great Haven Law mereka dibunuh oleh ahli istana Netherworld saat itu sangat mempermalukan domain Great Haven Law. Oleh karena itu, domain Great Haven Law telah memberikan kesempatan untuk Dragon Phoenix Haven selama bertahun-tahun, hingga hari ini. Pada awalnya, ketika Mandala telah mengumumkan partisipasi Mu Chen di Naga Phoenix Heaven dan mewakili domain Great Heaven Law, hierarki yang lebih tinggi dari domain Great Heaven Law merasa sedikit ketidaksetujuan di hati mereka, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen membuat mereka memahami potensi yang dimilikinya, dia masih terlalu jauh dari para elit di catatan Naga Phoenix. Oleh karena itu, tidak ada yang optimis Mu Chen mengambil bagian dalam Dragon Phoenix Heaven. Mungkin ada beberapa orang yang berpikir bahwa dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri dengan pergi ke surga Naga Phoenix. Tapi, terlepas dari pikiran orang lain, Mu Chen berhasil memasuki surga Naga Phoenix sendirian. Selanjutnya, domain Great Heaven Law menerima berita yang membuat mereka semua merasa tercengang. Mu Chen telah mengalahkan Liu Yan, menghadapi Pangeran Netherworld dan, pada akhirnya, berhasil naik ke langkah ke-10 tangga Naga Phoenix, berhasil mendapatkan warisan paling berharga di surga Naga Phoenix. Nama Mu Chen dari domain Great Haven Law telah menutupi nama banyak elit terkemuka. Itu menyebabkan seluruh domain Great Heaven Law bergerak. Mereka yang berada di hierarki yang lebih tinggi yang merasa ragu di hati mereka sebelumnya praktis tidak bisa berkata-kata. Meskipun mereka merasa agak sulit untuk percaya, mereka harus mengakui bahwa pemuda di hadapan mereka ini, yang awalnya bukan apa-apa bagi mereka, telah membubung di wilayah utara seperti komet. Mungkin, tidak lama dari sekarang, dia akan menjadi eksistensi terkenal di wilayah utara. Selama perayaan, mereka yang berada di Istana 9 Neter tidak diragukan lagi yang paling bahagia dan paling bangga. Mu Chen datang ke Istana 9 Neter mereka bersama dengan 9 Neter, menjadi komandan Istana 9 Neter mereka pada saat yang sama. Penampilannya yang luar biasa membuat mereka merasa bangga dengan Istana 9 Neter yang telah lama tertindas. Di masa depan,
Tidak ada seorang pun di domain Great Heaven Law yang berani meremehkan istana 9 nether mereka. Perayaan itu berlangsung selama 2 hari penuh, sebelum kegembiraan itu berangsur-angsur menghilang. Mu Chen juga akhirnya berhasil membebaskan diri dari segala macam keterikatan dan kembali ke istana 9 nether untuk beristirahat. Dalam pandangannya, perayaan ini pada dasarnya lebih melelahkan dan sulit daripada pertarungan di Dragon Phoenix Haven. Di istana 9 nether, bulan yang cerah menggantung tinggi di langit dengan cahaya bulan yang dingin menyinari. Mu Chen berbaring di atap istana 9 nether dengan tangan menopang bagian belakang kepalanya. Dia menatap bulan yang cerah dengan tatapan malas saat angin sepoi-sepoi bertiup. Tubuhnya, yang telah tegang untuk waktu yang lama, juga perlahan-lahan rileks pada saat ini. Bau darah yang menempel padanya di Dragon Phoenix Heaven juga berangsur-angsur menghilang pada saat ini. Mu Chen menatap bulan yang cerah dan sosok cantik dengan rambut panjang keperakan muncul di benaknya. Wajahnya yang dingin seperti pisau, terukir di lubuk hati Mu Chen. Itu adalah Luo Li. Bagaimana kabarmu di klan Dewa Luo? Mu Chen bergumam, setelah perpisahan mereka, dia menyerbu ke dalam dunia 1000 besar yang berbahaya, mengalami banyak pertempuran berdarah dan berjalan di atas tali antara hidup dan mati. Dia melakukan semua itu untuk memenuhi janji yang pernah dia berikan kepada seorang gadis, bahwa dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Sama seperti di jalan spiritual, dia akan berdiri di hadapannya dan menjadi ksatria yang melindungi putrinya, memotong jalannya melalui semua rintangan. Ada juga ibunya. Untuk 2 wanita terpenting di hatinya, dia harus maju. Terlepas dari betapa sulitnya jalan baginya untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, dia tidak bisa mundur. Itu karena dia membutuhkan kekuatan untuk melindungi. Mu Chen menyipitkan matanya dan perlahan mengepalkan tinjunya. Kamu terlihat cukup bebas. Sebuah tawa terdengar. Mu Chen membuka matanya dan melihat Nine Nether berdiri di dekatnya dengan senyum di wajahnya. Cahaya bulan menyinarinya, menguraikan lekuk tubuhnya yang mengesankan. Mu Chen dengan malas menarik sudut bibirnya sebagai tanggapan. Ada 2 berita, yang saya pikir Anda akan sangat senang mendengarnya. Nine Nether dengan elegan duduk di samping Mu Chen. Sosoknya yang montok dipenuhi godaan, dengan keharumannya yang mampu menggugah hati orang lain. Pertama, saya telah berhasil mendapatkan informasi tentang Qin Zhong dan Qiu Taiyin. 9 Nether tersenyum. Dia dan Mu Chen memiliki hubungan yang mendalam bersama, jadi dia pasti yang pertama tahu tentang Mandala yang ingin Mu Chen berjuang untuk kursi raja ke-10. Mendengar kata-katanya, Mu Chen hanya dengan malas mengangkat kelopak matanya. Jelas, itu bukan berita bahagia baginya. Melihat tanggapannya, Nine Nether tidak marah. Dia terus berbicara dengan mata menyipit. Ada berita lain, dari alam surga barat. Alam surga barat, Mu Chen pertama kali tertegun, sebelum dia segera duduk dan mengarahkan pandangannya ke Nine Nether dengan gembira. Dia secara alami tahu bahwa klan Dewa Luo terletak di alam surga barat. Dan alasan mengapa Nine Nether ingin memberitahunya informasi ini pasti karena itu terkait dengan Luo Li. Alam surga barat sangat jauh dari benua Great Law. Jika bukan karena beberapa saluran khusus, sangat sulit untuk mendapatkan informasi. Saya juga telah membayar harga yang mahal untuk mendapatkannya. Nine Nether menatap Mu Chen dengan matanya menyipit menjadi senyuman saat dia menggoda, bagaimana? Apa kamu senang? Mu Chen menggosok hidungnya sambil tertawa kering. Nine Nether tidak lagi menggoda Mu Chen dan merenung sejenak, sebelum berkata, menurut informasi, sejak Luo Li kembali ke klan Dewa Luo, klan Dewa Darah telah meningkatkan kecepatan serangan mereka. Kedua klan telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan korban yang tak terhitung jumlahnya dan darah mengalir seperti sungai. Pacar kecilmu itu cukup baik. Sejak dia kembali ke klan Dewa Luo, dia tidak mengawasi dari klan kerajaan dan telah memimpin pasukan elit untuk menjaga perbatasan, bertarung berkali-kali dengan pasukan klan Dewa Darah. Ada kekaguman yang terkandung dalam nada Nine Nether. Tapi mendengar kata-katanya, wajah Mu Chen tidak bisa membantu berubah. Kekuatan klan Dewa Luo dan klan Dewa Darah lebih kuat dari domain Great Haven Law. Tingkat pertempuran itu pasti akan mengumpulkan banyak ahli yang bahkan ahli Sovereign Realm tidak banyak. Luo Li yang memimpin sendiri tidak diragukan lagi adalah hal yang paling berbahaya untuk dilakukan. Dia benar melakukan itu. Nine Nether melirik Mu Chen dan dengan samar berkata, dikatakan bahwa klan kerajaan klan Dewa Luo berantakan.
Karena Luo Tianshen itu tidak lepas kendali. Meskipun Luo Li memiliki status bangsawan, dia masih muda. Jika dia memimpin pasukan sendiri, dia tidak hanya dapat melatih dirinya sendiri dan meningkatkan moral klan Dewa Luo, itu juga akan meningkatkan posisinya di klan Dewa Luo, memenangkan dukungan dari lebih banyak klan dan sesepuh. Petik 2. Dan kenyataan telah membuktikan bahwa tindakannya adalah benar. Pada tahun lalu, ketika dia memimpin pasukan elit klan Dewa Luo dan bertarung berkali-kali dengan klan Dewa Darah, reputasinya di klan Dewa Luo juga semakin tinggi. Terutama di antara generasi muda klan Dewa Luo. Ada orang-orang yang terus-menerus bersandar di sisinya. Selain dukungan Luo Tianshen, mungkin dia akan segera menjadi permaisuri klan Dewa Luo. Petik 2. Pada saat itu, mungkin klan Dewa Luo akan bangkit sekali lagi di tangannya. Nine Nether dengan lembut menghela nafas, dia tidak memiliki waktu yang mudah, tetapi dia melakukan pekerjaan dengan baik. Mendengar kata-kata Nine Nether, kegembiraan di mata Mu Chen secara bertahap ditarik dan dia menatap bulan yang cerah. Tak lama setelah itu, dia menghirup udara dingin dalam-dalam dan secara bertahap menutup matanya. Dia bisa mendengar teriakan perang yang bergema di seluruh langit dengan garis-garis cahaya terbang kemana-mana sebelum berbenturan dengan darah dan energi spiritual meledak pada saat yang sama. Seluruh langit dan bumi bergetar. Di sebuah bukit di medan perang itu, ada seorang gadis muda yang memegang pedang panjang dengan rambut panjang keperakannya berkibar tertiup angin. Pupil matanya yang seperti kaca memandangi gunungan mayat dan lautan darah. Di wilayah yang diwarnai merah tua dan dipenuhi pembantaian, sosoknya sangat kecil. Mu Chen membuka matanya dan adegan itu benar-benar membuat hatinya dingin. Jadi ternyata setelah dia datang ke dunia seribu besar, Luo Li, yang telah kembali ke klan Dewa Luo, juga tidak bersenang-senang. Bahaya dan tekanan yang harus dia tanggung jauh melebihi dirinya. Ketika dia berjalan di antara hidup dan mati, Luo Li juga memimpin pasukan besar, meluncurkan pertempuran dengan klan Dewa Darah. Mungkin dia mengerti Mu Chen dan dia tahu bahwa karena janji yang dia buat, dia tidak akan mundur tidak peduli situasi berbahaya apa yang dia hadapi. Karena itu, dia juga bekerja keras dengan caranya sendiri. Dia berharap dengan cara ini, dia bisa menanggung sebagian dari tekanannya. Dia bukan tipe gadis yang diam-diam akan menunggu dan melihat Mu Chen menjadi berlumuran darah dan luka di jalannya untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tipe gadis yang hanya bisa berdiri jauh dan merasakan sakit di hatinya untuknya. Kecuali melakukan itu, Mu Chen juga akan merasakan sakit yang menyakitkan di hatinya untuknya. Aku masih belum cukup kuat, Mu Chen bergumam, tepat ketika dia berpikir bahwa dia bekerja cukup keras, dia lupa bahwa di tempat yang jauh, ada seorang gadis yang juga bekerja keras hanya agar dia tidak perlu bekerja terlalu keras. Yakinlah, Luo Li, aku pasti akan memenuhi janjiku. Mu Chen mengepalkan tinjunya saat ketajaman melonjak ke pupil hitamnya, sikap malas yang dia miliki sebelumnya benar-benar menghilang, dia harus menjadi lebih kuat. Melihat perubahan sikap Mu Chen, Nine Nether tersenyum dan bergumam di kepalanya, Mu Chen, akan ada hari ketika kamu menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Saya selalu percaya itu sejak awal. Beri aku informasi tentang dua orang itu, saat ini, saya sangat tertarik. Mu Chen memberi Nine Nether senyuman, sebelum mengulurkan tangannya. Sepertinya, agar Mandala mengumpulkan 10 jenis esensi darah binatang suci, dia tidak bisa menyerah di kursi raja ke-10. Untuk gadis itu, yang sedang bekerja keras sekarang. Selama 10 hari berikutnya, Mu Chen tidak mengambil langkah keluar dari Istana 9 Nether, memblokir gangguan dari dunia luar dan pergi ke ruang budidaya untuk pengasingan. Setelah mengetahui beberapa berita tentang Luo Li, dia tahu bahwa kerja keras dan peningkatan yang dia lakukan sejauh ini jauh dari cukup, dibandingkan dengan gadis yang juga bekerja keras itu. Masih ada jalan panjang untuk janji yang dia buat dengan gadis itu. Karena itu, sekarang bukan saatnya dia puas dan santai. Dia harus menjadi lebih kuat. Setelah memblokir semua gangguan dan memasuki pelatihan pengasingannya, wilayah utara disapu lagi oleh beritanya, yang menyebabkan sedikit keributan. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang berhasil melangkah ke langkah ke-10 dari surga naga Phoenix setelah bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin para ahli di wilayah utara tidak dikejutkan oleh prestasinya.
Terutama setelah mengetahui bahwa kekuatan Mu Chen hanya di Sovereign kelas 3, mengalahkan Liu Yan dan menghalangi Pangeran Netherworld. Setelah mengetahui pencapaian itu, keheranan menjadi lebih intens. Setiap pembukaan Dragon Phoenix Haven akan menyebabkan perubahan besar pada Dragon Phoenix Record. Bukan pengecualian kali ini juga, dengan Mu Chen menjadi kuda hitam yang paling mempesona. Apakah itu prestasinya mengalahkan Liu Yan, menghalangi Pangeran Netherworld atau menaiki tangga ke-10 dari tangga Naga Phoenix, itu sudah cukup untuk membuat namanya menyebar di antara generasi muda di wilayah utara. Karena itu, setelah penilaian banyak ahli, catatan Naga Phoenix berubah. Nama Mu Chen langsung menggantikan Liu Yan dan menduduki peringkat ketiga, melebihi para ahli seperti Su Biyu, Hong Yu dan yang lainnya. Di atas peringkatnya adalah Pangeran Netherworld dan Fang Yi, yang tidak berubah. Kekuatan yang ditunjukkan oleh keduanya melampaui semua orang. Bahkan Mu Chen, yang memiliki tampilan brilian dari kemampuannya kali ini, dia hanya bisa menghalangi Pangeran Netherworld. Adapun Cai Xiao, yang membuat tampilan paling terang di Dragon Phoenix Heaven, dia seperti legenda. Setelah surga Naga Phoenix berakhir, Cai Xiao meninggalkan wilayah utara, meninggalkan siluet yang menakjubkan. Karena fakta bahwa dia bukan seseorang dari wilayah utara, namanya tidak muncul di catatan Naga Phoenix. Tetapi mereka yang mengambil bagian dalam Dragon Phoenix Haven tidak akan pernah bisa melupakannya. Dia memiliki kecantikan yang menakjubkan seperti seorang ratu, dan bahkan para jenius seperti Fang Yi dan Pangeran Netherworld tidak setingkat dengannya. Di pegunungan Naga Phoenix, identitas yang Cai Xiao ungkapkan mengejutkan banyak kekuatan puncak di wilayah utara, Putri Kaisar Api. Bahkan Paviliun Surgawi tidak berani mengabaikan ini. Itu karena hanya kolosi di level mereka yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang seberapa kuat wilayah api tak berujung dan Kaisar Api di dunia 1000 besar. Hanya memikirkannya, bahkan Paviliun Surgawi dan Istana Netherworld merasa takut. Beruntung Cai Xiao telah mengalahkan Fang Yi dan Pangeran Netherworld, jika tidak, jika dia dikalahkan dan menderita luka berat, sehingga menarik kemarahan wilayah api tak berujung, itu pasti akan menimbulkan masalah. Dan pemikiran semacam ini membuat kekuatan puncak itu merasa turun. Bagaimanapun, mereka berdiri di puncak wilayah utara, namun mereka sebenarnya takut membahayakan seseorang dan membawa bencana pemusnahan kepada mereka. Tapi mereka tidak bisa disalahkan, karena raksasa seperti wilayah api tak berujung terlalu menakutkan. Setelah nama Mu Chen ditempatkan ketiga pada catatan Naga Phoenix, keributan di domain Great Havenlaw perlahan mereda, diganti dengan kesempatan yang lebih menarik. Upacara Raja. Di mata para ahli dari domain Great Havenlaw, itu adalah sesuatu yang menarik perhatian mereka bahkan lebih dari surga Naga Phoenix, karena upacara Raja adalah acara yang berkaitan dengan kepentingan pribadi mereka. Domain Great Havenlaw memiliki wilayah yang luas, dengan para ahli seperti awan di bawahnya. Namun, hierarki domain Great Havenlaw sangat ketat. Penguasa domain, diktator, dan di bawahnya adalah 3 kaisar, 9 raja, berbagai komandan, penguasa kota, dan pasukan tambahan. Naik dalam hierarki akan mewakili peningkatan sumber daya dan status. 3 kaisar semuanya memiliki kekuatan yang kuat, hanya mereka yang mencapai penguasa kelas ke-7 yang bisa diberi gelar kaisar. Oleh karena itu, tidak banyak orang di domain Great Havenlaw yang memiliki kualifikasi ini. Status seorang raja juga sangat menarik di domain Great Havenlaw. Itu karena, dengan menjadi raja, mereka akan bisa membentuk pasukan sendiri. Tidak hanya mereka dapat memperoleh cairan spiritual berdaulat dalam jumlah besar dari domain Great Havenlaw, mereka bahkan akan didistribusikan ke kota-kota. Saat menyerang pasukan lain, mereka hanya diminta untuk menyerahkan sebagian kecil hasil panen mereka ke domain Great Havenlaw dibandingkan dengan kota-kota lain dan pasukan tambahan. Oleh karena itu, banyak orang yang mendambakan status raja. Menurut adat, para raja adalah mereka yang bisa mencapai alam penguasa kelas 5. Secara alami, Nine Nether adalah pengecualian, karena dia mendapat dukungan besar dari Nine Nether Bird Clan di belakangnya. Sebenarnya, klan binatang suci seperti itu dengan sejarah panjang adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Mandala. Oleh karena itu, ada pengecualian yang dibuat untuk Nine Nether. Tidak mungkin bagi para ahli lain untuk memiliki peluang seperti itu, jadi mereka hanya bisa memperjuangkannya dengan kekuatan mereka sendiri. Jadi,
Upacara raja adalah kesempatan untuk menganugerahkan gelar raja. Karena itu, bisa dibayangkan betapa pentingnya itu. Oleh karena itu, ketika wilayah utara masih dihebohkan oleh Mu Chen yang menempati urutan ketiga dalam catatan Naga Phoenix, para ahli dari domain Great Havenlau telah mengarahkan semua perhatian mereka pada upacara raja yang tertunda. Selama mereka berhasil diberi gelar raja, status mereka akan melambung di domain Great Havenlau. Oleh karena itu, di bawah penantian cemas banyak ahli, upacara raja akhirnya tiba, sesuai jadwal. Hari ini, domain Great Havenlau tidak diragukan lagi yang paling ramai sepanjang tahun. Ada seberkas cahaya terbang menuju Great Law Sky seperti belalang dari segala arah. Keamanan di Great Law Sky hari ini juga lebih ketat, bahkan pasukan di bawah raja telah membantu menjaga ketertiban, mencegah terjadinya kekacauan, yang akan mempermalukan diri mereka sendiri. Namun, dilihat dari pemandangan spektakuler ini, upacara raja memang layak menjadi acara paling populer di domain Great Havenlau. Banyak orang juga sangat bersemangat tentang ini, karena semua orang ingin tahu siapa yang akan menjadi raja ke-10. Istana 9 Neter. Di luar ruang budidaya berdiri dua sosok. Yang berdiri di depan, tentu saja, 9 Neter, dengan Tang Bing, berpakaian hitam, di belakang. Pada saat ini, yang terakhir mengarahkan pandangannya ke ruang budidaya yang tertutup rapat, upacara raja akan segera dimulai dan orang itu masih belum keluar. Nine Nether tersenyum, tidak terlihat terburu-buru. Semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Bagaimanapun, merebut raja ke-10 bukanlah tugas yang sederhana. Hanya untuk pengasingan orang itu, aku mengeluarkan lebih dari 200.000 tetes sovereign spiritual liquid dengan susah payah. Jika dia gagal, aku akan membuatnya batuk kembali. Tang Bing berkata dengan sedikit sakit hati. Dia adalah pengurus rumah tangga Istana 9 Neter, dengan semua cairan spiritual berdaulat di Istana 9 Neter di bawah kendalinya. Nine Neter telah memberinya 200.000 tetes sovereign spiritual liquid untuk pengasingannya kali ini, yang harus melalui Tang Bing untuk melakukan penarikan. Apa sedikit kikir. Tenang, dia sepadan dengan investasinya. Nine Neter tidak bisa menahan senyum ketika dia menggosok wajah Tang Bing dan menggoda, kamu juga bisa menginvestasikan dirimu sendiri, aku akan menjamin banyak keuntunganmu di masa depan. Kakak, wajah Tang Bing menjadi merah. Dia telah mempertahankan sikap dingin di Istana 9 Nether, sebagian besar waktu, jadi dia terlihat agak mengesankan. Oleh karena itu, tindakan seorang gadis kecil yang malu-malu seperti itu jarang terlihat. Siapa yang mau berinvestasi pada saya? Pada saat ini, ruang kultivasi tiba-tiba terbuka dengan tawa yang terdengar darinya. Mu Chen berjalan keluar dan menatap kedua gadis itu dengan senyum di wajahnya. Melihat Mu Chen muncul, wajah Tang Bing semakin merah. Tak lama setelah itu, dia melirik Mu Chen sebelum alisnya dirajut. Kamu tidak menerobos? Meskipun energi spiritual di sekitar Mu Chen bahkan lebih halus pada saat ini, dia masih berada di level penguasa kelas 3 dan tidak menembus penguasa kelas 4 seperti yang diprediksi Tang Bing. Mendengar kata-katanya, wajah Mu Chen langsung menjadi pahit saat dia tersenyum, kamu melihatku sebagai apa? Anda ingin saya membuat terobosan setelah satu pengasingan. Petik 2. Wajah Tang Bing merah saat dia bergumam, kalau begitu, bukankah semua cairan spiritual berdaulat itu terbuang sia-sia? Mu Chen tak berdaya memutar matanya. Nine Neter mengitari Mu Chen dengan tatapannya yang berkedip-kedip ringan. Matanya lebih tajam daripada Tang Bing, jadi dia bisa merasakan bahwa menilai dari energi spiritual Mu Chen saat ini, itu sangat penuh. Lebih jauh lagi, dia sepertinya sengaja menekan sesuatu. Sepertinya panenmu di pengasingan ini cukup bagus, 9 Nether tersenyum. Mu Chen tersenyum tetapi dia tidak berbicara sepatah kata pun. Dia meregangkan pinggangnya dan melihat ke langit di luar Istana 9 Neter. Dia bisa merasakan banyak fluktuasi energi spiritual yang kuat yang datang dari segala arah. Memang, ini layak menjadi acara paling populer di domain Great Havenlau. Mu Chen sedikit terkejut. Setelah berada di domain Great Havenlau begitu lama, ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak orang berkumpul di satu tempat. Apakah kamu siap? Nine Nether tersenyum sambil menatap Mu Chen. Mu Chen menghirup dalam-dalam seteguk udara saat tatapannya berangsur-angsur berubah serius dan dengan ringan menganggukkan kepalanya.
Kali ini, dalam upacara raja, baik itu Tuan Kota Qinzhong dari kota Greatlaw atau Qiu Taiyin dari Sekte Bulan Hantu, kekuatan mereka pasti tidak akan lebih lemah dari Pangeran Netherworld. Jika dia ingin diberi gelar raja, pasti akan ada pertempuran sengit yang terjadi. Tapi, tidak peduli apa, tidak mungkin baginya untuk meringkuk. Mu Chen mengangkat kepalanya saat wajah seorang gadis melintas di benaknya. Dia mengepalkan tinjunya saat dia berjalan keluar. Ayo pergi, kursi Raja ke-10, dia bertekad untuk merebutnya. Di masa lalu, Greatlaw Plaza dalam keadaan tertutup rapat, hanya dibuka pada acara-acara penting. Upacara raja jelas merupakan peristiwa penting, jadi hari ini, tempat ini dipenuhi dengan suara bising. Alun-alun itu begitu luas sehingga ujungnya tidak terlihat. Itu dipenuhi dengan banyak orang dan suara hiruk-pikuk di sini begitu keras sehingga mereka membumbung ke awan, sebelum menyebar, dan bisa terdengar di mana saja di dalam Greatlaw Sky. Bukan hanya tempat ini yang paling ramai di langit Greatlaw, tetapi juga mungkin wilayah yang paling ramai di seluruh domain Great Heavenlaw. Di tengah alun-alun, ada panggung batu besar, juga dikenal sebagai panggung upacara raja, di domain Great Heavenlaw. Setiap kelahiran raja baru di domain Great Heavenlaw diadakan di sini. Suara bising telah menyelimuti seluruh wilayah ini. Lebih jauh lagi, ada sosok-sosok yang masih terbang dari tempat yang jauh, dengan garis-garis cahaya tak berujung mengalir sebelum mendarat di antara para penonton. Di depan alun-alun ada beberapa singgasana batu yang menjulang tinggi yang diklasifikasikan secara khusus. Yang tertinggi adalah singgasana emas, silau dengan cahaya keemasan di bawah sinar matahari yang samar-samar memancarkan tekanan dari singgasana. Ketika Mu Chen dan Nine Nether muncul di sini, mereka pasti menarik banyak perhatian. Saat ini, Istana Sembilan Nether tidak seperti masa lalu dan semua orang tahu bahwa faksi terlemah di antara para raja di masa lalu sedang bangkit. Oleh karena itu, ketika para ahli dari domain Great Heavenlaw melihat kedatangan Sembilan Nether dan Mu Chen, tatapan mereka menjadi jauh lebih serius dibandingkan dengan masa lalu. Pada tahun lalu, reputasi Istana Sembilan Nether tumbuh setiap hari di domain Great Heavenlaw. Tatapan itu berhenti sebentar di Nine Nether, sebelum beralih ke Mu Chen, yang ada di sampingnya, ada banyak tatapan yang menatapnya. Bagaimanapun, namanya bergema di seluruh wilayah utara dalam periode terakhir. Prestasinya di Dragon Phoenix Haven telah membuat beberapa ahli veteran di domain Great Heavenlaw merasa terkejut dalam hati. Selain itu, mereka jelas bahwa Mu Chen hanya berada di domain Great Heavenlaw kurang dari setahun. Jika dia diberi lebih banyak waktu, dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik di domain Great Heavenlaw. Sembilan Nether dan Mu Chen tidak memperhatikan tatapan itu dan mendarat di depan kelompok Istana Sembilan Nether, menunggu upacara raja dimulai. Berdiri di samping Nine Nether, tatapan Mu Chen tersapu di alun-alun. Di sini, 8 raja lainnya telah tiba. Dilihat dari kelihatannya, upacara raja ini jelas sangat penting. Ketika Mu Chen menyapu pandangannya, tatapan 8 raja juga berhenti sebentar padanya. Raja Asura dan Raja Pemisah Gunung memiliki sedikit kekaguman di mata mereka. Jelas, penampilannya di Dragon Phoenix Haven tidak hanya memenangkan generasi muda di wilayah utara, tetapi bahkan veteran seperti mereka juga berseru kagum. Secara alami, Raja Elang Darah, yang telah menargetkan Mu Chen dan Nine Nether sejak awal, menggertakkan giginya. Saat itu, ketika Mu Chen memasuki domain Great Heavenlaw, yang terakhir hanyalah seekor semut yang bisa dia hancurkan dengan mudah. Tapi semut inilah yang sangat mempermalukan Bloodhawk Hall. Saat ini, setelah kurang dari 1 tahun, semut di matanya telah tumbuh hingga ketinggian yang bahkan dalam hati dia terkejut. Meskipun Raja Elang Darah masih bisa menekan Mu Chen, dia harus mengakui bahwa dia harus membayar harga untuk mencapainya, karena pemuda di hadapannya ini bukan lagi semut seperti masa lalu. Perubahan posisi itu jelas membuat Raja Elang Darah merasa tidak senang di dalam hatinya. Tapi tidak peduli betapa tidak bahagianya dia tidak lagi berani melakukan apapun pada Mu Chen. Itu karena hampir semua orang di domain Great Heavenlaw tahu bahwa dia memiliki hubungan dengan penguasa domain. Dengan penguasa domain yang menjaganya, belum lagi tentang dia, bahkan kaisar murid spiritual, yang mendukungnya tidak berani melakukan apapun pada Mu Chen. Karena itu, dia hanya bisa menelan semua ketidakbahagiaan. Ketika berbagai raja diam-diam melihat Mu Chen, ada suara angin yang memecah tajam,
bersama dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat, yang menarik banyak perhatian. Orang itu Qinzong, akhirnya di sini. Haha, aku tahu dia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu. Kecuali, saya tidak tahu apakah dia bisa berhasil dianugerahi gelar raja. Ketika suara pemecah angin itu terdengar, itu menyebabkan kegemparan di Gridlaw Plaza, dia jelas dikenali. Tuan kota Gridlaw City, Qinzong, tatapan Mu Chen dengan ringan melintas pada saat ini juga. Di bawah banyak tatapan, seberkas cahaya muncul di udara di atas alun-alun dalam sekejap, sebelum menangkupkan tinjunya ke arah semua orang. Melihat ke atas, Mu Chen melihat seorang pria parubaya yang tangguh dan kekar dengan tawa yang jelas tergantung di wajahnya, penampilan yang memberi kesan baik pada orang lain. Fluktuasi energi spiritual yang kuat samar-samar terlihat di sekitar pria parubaya itu. Menurut perkiraan Mu Chen, kekuatan Qinzong mungkin tidak lebih lemah dari Pangeran Netherworld. Setelah bertahun-tahun, orang itu tampaknya telah sedikit meningkat. Nine Nether melirik Qinzong saat dia dengan ringan membuang bibirnya ke samping. Mu Chen menatap Nine Nether dengan heran. Dilihat dari nada suaranya, dia sepertinya memiliki hubungan dengan Qinzong ini. Sebelum dia bahkan bisa mengajukan pertanyaan, Qinzong telah langsung berjalan menuju lokasi istana 9 Nether mereka saat tawanya terdengar. Haha, Little Nine Nether, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Setelah menghilang begitu lama, saya pikir Anda telah gagal dalam evolusi Anda. Setelah bertahun-tahun, kamu masih belum menembus ke alam penguasa kelas 5. Dengan kecepatan kultivasi ini, kau masih berani ikut serta dalam upacara raja. Nine Nether dengan malas berkata, tanpa menunjukkan ekspresi apapun dalam nada suaranya. Wajah Qinzong menjadi kaku. Tidak peduli apa, aku masih membantumu di masa lalu, bisakah kamu tidak memukulku seperti ini? Mu Chen tidak bisa menahan tawa dari samping saat dia menemukan Qinzong ini sebagai orang yang menarik. Mendengar tawa itu, tatapan Qinzong bergeser ke arah Mu Chen dan berkata dengan mata menyipit, kamu pasti Mu Chen, yang ketenarannya telah menyebar luas di wilayah utara, kan? Generasi yang lebih muda akan melampaui kita pada waktunya, memiliki pencapaian seperti itu di usia yang begitu muda. Tuan kota Qinzong menyanjung saya. Mu Chen menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. Dari kontak awalnya dengan Qinzong, dia memiliki beberapa pendapat yang baik tentang dia. Itu karena dia bisa merasakan bahwa karakter langsung Qinzong bukanlah akting. Selanjutnya, dilihat dari tatapan dari lingkungan yang diarahkan pada Qinzong, hubungan manusianya tampaknya cukup baik di domain Great Havenlaw. Jangan pamer senioritasmu, kamu mungkin tidak ikut serta dalam upacara raja ini, 9 Nether berkata dengan lemah. Qinzong tertegun, sebelum melirik Mu Chen dan tersenyum. Tidak masalah, karena saya telah gagal selama bertahun-tahun. Gagal di lain waktu tidak masalah. Tapi jika kita harus berjuang, saya akan memberikan segalanya. Pada saat itu, saya akan melihat betapa hebatnya ahli muda yang menempati peringkat ketiga di catatan Naga Phoenix sebenarnya. Petik 2. Mendengar kata-katanya, tatapan Mu Chen tiba-tiba menyempit, tepat saat dia hendak berbicara. Pada saat yang sama, Qinzong dan Nine Nether mengangkat kepala mereka. Di cakrawala biru, seutas asap hitam bersiul seperti meteorit, mengandung hawa dingin yang ingin membekukan darah orang lain. Banyak ahli mengangkat kepala mereka ketika mereka melihat asap hitam yang melesat melintasi cakrawala. Ketika asap hitam menyapu, itu berubah menjadi tornado hitam dan jatuh ke alun-alun. Ketika asap hitam menghilang, sosok berjubah hitam muncul di mata semua orang. Orang itu memiliki fitur yang agak tampan, kecuali bahwa tatapannya sangat dingin dan bibirnya yang tipis tampak seperti pisau yang membuat orang lain kedinginan. Pada saat ini, dia tersenyum ketika dia melihat semua orang di alun-alun dan menangkupkan tinjunya. Qiu Taiyin dari Sekte Bulan Hantu menyapa semua orang di sini. Gema bergema di alun-alun ini, Qiu Taiyin adalah karakter yang agak terkenal di antara para veteran di domain Great Havenlaw. Setelah bertahun-tahun, dia dikenal sebagai yang pertama di bawah raja dari domain Great Havenlaw. Kali ini, dalam berpartisipasi dalam upacara raja, dia adalah orang yang paling disukai untuk mendapatkan kursi raja ke-10. Ini memang pertemuan dua pembangkit tenaga listrik. Dia adalah master sekte dari Sekte Bulan Hantu, Qiu Taiyin. Tatapan Mu Chen juga menatap Qiu Taiyin dengan alisnya yang dirajut ringan.
Dia merasakan bahaya samar datang dari yang terakhir. Qiyu Taiyin memang layak mendapatkan ketenarannya di domain Great Havenlaw. Sepertinya dalam upacara raja ini, ingin menghalangi jalan orang ini bukanlah tugas yang mudah. Ketika tatapan Mu Chen berkedip-kedip, suara bel berdering yang cerah bergema di seluruh wilayah ini. Tak lama setelah itu, hati semua orang bergerak saat mereka mengangkat kepala. Di singgasana emas di alun-alun, ruang terdistorsi dan sosok mungil perlahan muncul. Di bawah tahta emas, 3 kaisar juga muncul, menghadap para ahli dari domain Great Havenlaw di alun-alun. Kami dengan hormat menyambut Tuan Domain. Semua ahli di wilayah ini menangkupkan tinju mereka saat mereka berkata dengan nada hormat yang bergema di seluruh wilayah ini. Mandala dengan ringan melambaikan tangannya dan pupil emasnya samar-samar menyapu semua ahli di lapangan. Tatapannya menyapu Qin Zong dan Qiyu Taiyin, sebelum berhenti sebentar pada Mu Chen, lalu suaranya yang lembut terdengar. Dalam upacara raja ini, ada 3 orang yang memenuhi syarat untuk diberi gelar raja. Suara-suara di wilayah ini telah menjadi sunyi dengan hanya suara Mandala yang bergema di seluruh wilayah ini. Setiap ahli memiliki tubuh yang tegang, karena hanya mereka yang disetujui oleh Mandala yang dapat memiliki kualifikasi untuk memperebutkan kursi raja ke-10. Tuan Kota Great Law City, Qin Zong. Master Sekte Ghost Moon Sekte, Qiyu Taiyin. Beberapa suara penyesalan bergema di Great Law Plaza, karena sudah sangat diharapkan. Bagaimanapun, mereka berdua adalah orang-orang dengan kualifikasi dan kemampuan paling tinggi untuk memperebutkan kursi raja. Saat mereka merasa kasihan, suara Mandala berhenti sejenak, sebelum terdengar lagi. Istana 9 Neter, Mu Chen. Terima kasih telah menonton.